Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Saya kali ini mau membahas atau mereview masih seputar tentang screwdriver cordless. Yang bakal saya bahas kali ini merupakan brand yang sudah terkenal bagus kualitasnya di bidang perkakas atau alat bertukangan ya. Dan brand ini merupakan pesaingnya dari Black & Decker, Stanley, DeWalt, bahkan Milwaukee ya. Dan untuk power tool ini atau brand ini merupakan desainan atau karya dari asal negara Jerman. Karena kualitas yang bagus, maka untuk mendapatkan barang ini nggak begitu mudah ya, karena harganya yang nggak begitu murah. Sedikit expensive ya menurut saya. Dalam video ini saya akan menjelaskan dengan mendeskripsikan alat ini ataupun satu set ya, serta kelebihan dari alat ini. Maka tonton video ini dari awal sampai akhir ya. Check it out. Untuk isi satu set dari power tool atau obeng electric box ini, tentunya kita akan mendapatkan satu unit mesinnya, satu unit obeng elektriknya. Lalu ada mata obeng dengan tipe PH1 dan mata obeng dengan tipe PH2. Walaupun hanya dua jenis mata obeng, tapi inilah yang sering dipakai dalam proses pengerjaan. Jadi nggak perlu kita punya jenis mata obeng banyak-banyak, karena yang paling sering dipakai itu adalah mata obeng PH2 yang pertama ya. Lalu yang jarang sih PH1, tetapi ini keduanya yang paling sering dipakai. Untuk bahan dari mata obengnya ini adalah dari baja ya. Dan untuk yang hitam ini sepertinya lapisan cat agar tidak karatan. Untuk di dalamnya kita akan mendapatkan kabel charge-nya, tapi tanpa adaptornya ya. Jadi paling kita menggunakan adaptor seperti charge HP yang paling umum ya, yang kita punya di rumah. Untuk jenis konektor dari charge-nya adalah USB micro, dan ini USB tipe A ya. Fitur-fitur yang bersifat umum dari alat ini adalah terdapatnya tombol power yang berada di tengah ini, lalu terdapatnya tombol arah putar mesin mau ke kanan ataupun ke kiri, terdapatnya LED indikator yang menandakan bahwa sirkuit kelistrikan dari alat ini masih berfungsi ya, atau dengan kata lain alat ini masih hidup, belum mati atau belum rusak. Lalu di ujung pada alat ini terdapat option pilihan kita untuk memilih besaran torsi ya. Untuk pada alat ini besaran torsinya berada di level 1 sampai level 6. Hanya saja sayangnya saya belum bisa mengukur
nilai besaran torsi dari alat ini. Contoh, di level 1 nilai besaran torsinya itu berapa? Saya belum bisa menilai karena belum memiliki alatnya. Cuma untuk keterangan dari produsen, maksimal besaran torsi dari alat ini itu sebesar 5 Nm. Itu menandakan bahwa pilihan simbol besaran torsi pada alat ini yaitu simbolnya adalah max ya. Max ini besaran torsinya yaitu 5 Nm. Untuk caknya sendiri tipenya adalah plug hexagon 1/4 inci, sama seperti pesaing lainnya ya, atau screwdriver cordless yang lainnya. Yang menjadi ciri khas atau keunikan dari Bosch ini, dia tidak memiliki LED, tidak seperti pesaing lainnya. Lalu untuk bentuknya sendiri, Bosch ini adalah yang paling berbeda. Seperti alat ini adalah desainan brand Bosch sendiri ya. Berbeda dengan pesaing-pesaingnya, itu hampir sama bentuknya ya. Rata-rata hampir sama seperti satu produsen. Tapi kalau Bosch ini paling berbeda, dia bentuknya paling bagus dan seperti merupakan desainan dari brand Bosch ini sendiri. Mungkin tidak adanya LED dari alat ini Bosch ini lebih mengoptimalkan pergerakan mesinnya ya. Jadi besaran torsi yang dikeluarkan alat ini lebih maksimal dan menjadi lebih hemat baterai jika tidak menggunakan LED. Untuk switchnya pun juga ada yang tersembunyi ya. Dia berada di caknya ini. Apabila kita menekan cak yang berada di tengah ini, maka mesin ini akan menyala ya. Ini kalau dengan istilah ya, ini namanya push and go. Hampir sama dengan pesaing-pesaingnya juga sama, ada namanya switch yang berada di tengah ini. Untuk bodinya ini 90% dari karet, jadi lebih soft, lebih lembut, nyaman dan tidak slip ya saat dalam proses pengerjaan. Ini menjadi keunggulan juga dari Bosch. Terdapat juga fitur yang namanya spindle lock. Dengan kata lain, alat ini bisa digunakan secara manual ya, tidak menggunakan energi listrik atau baterai. Cukup memposisikan tombol ini berada di tengah ya, tidak terlalu depan ataupun belakang. Terdapat juga fitur yang saya beri nama sistem mekanis brake atau meloloskan mematahkan putaran mesin menuju ke caknya ya. Jadi apabila besaran torsi yang kita pilih di awal ternyata harus lebih besar dalam proses penyukrupan ya, maka apabila terjadi seperti itu, mesin tidak akan berputar atau meloloskan putaran mesin menuju ke caknya dengan kondisi seperti ini ya. Untuk RPM pada alat ini sudah saya ukur menggunakan multimeter kecepatan putaran. Untuk pada alat ini memiliki RPM kisaran 303 yang paling rendah dan 304 RPM untuk rata-rata ya. Dan untuk RPM tertinggi yaitu di angka 307. Tetapi saya ingin memberikan informasi sedikit bahwa alat screwdriver itu tidak berpacu pada RPM ya. Jadi semakin tinggi RPM pada alat ini semakin bagus. Tidak, karena fungsi dasar atau cara kerja dari screwdriver adalah bermain di angka torsi ya, bukan RPM. Kalau misalkan alat ini bermain di RPM, itu namanya alat ini adalah mini drill atau mini grinder. Untuk pengukuran torsi dengan metode yang saya gunakan adalah mensimulasikan langsung
putaran mesin ini dengan objek kayunya ya. Dan skrup yang saya gunakan ini memiliki dimensi 49,2 mm dengan diameternya 4 mm ya. Jadi maksud saya adalah di sini mungkin kalian bisa menggambarkan seberapa kuat torsi dari alat ini hanya dengan melihat saat proses penyekrupan ya. Dari level 1 sampai level 5, karena level 6 yang pastinya sudah melebihi batas dari panjang paku skrup ini. Artinya alat ini sangat besar juga ya torsinya, cukup kuat. Sekian yang saya sampaikan dari informasi produk ini. Tetapi apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan seputar produk ini yang belum saya bahas secara detail ya, silahkan komentar ya di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang tertarik atau minat dengan alat ini, nanti saya cantumin linknya di kolom deskripsi ya. Jadi sekian dari saya, terima kasih dan selamat tahun baru.